tonight, wait tonight. Bets are off. I'm gonna find my. Salam Blender Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Pada malam hari yang berbahagia ini izinkan saya menjelaskan bicara tentang salah satu curhatan petani ketika menghadapi ke harga KCl atau MOP atau Muriate of Potash ini sebagai sumber kalium. Kok harganya kok naiknya agak lumayan ya Pak Pendi ya, dari 280 sekarang menjadi 370 sampai 380 ribuan per saknya atau per 50 kilo. Bisa nggak ya Pak Pendi kalau seandainya bahwa kita ganti dengan bahan organik lainnya yang mengandung kalium yang besar? Saya bilang bahwa ya mungkin saja bisa, karena memang sebenarnya ada salah satu bahan organik yang mengandung unsur hara kalium yang cukup besar, yaitu adalah abu janjangan. Abu janjangan ini adalah berasal dari janjangan kosong dari limbah kelapa sawit yang dibakar yang menghasilkan abu. Sehingga bahwa abu ini ketika misalnya dibakar, maka tetap kandungan tertingginya adalah kalium. Dimana bahwa kalau janjangan kosong sendiri dalam kondisi yang segar itu bahwa dalam 1 ton mengandung 19,3 kg, setara dengan 19,3 kg KCl. Lah ketika abu janjangan ini digunakan untuk sumber kalium untuk tanaman kelapa sawit, bahwa ternyata beberapa literatur kesimpulannya adalah memiliki 25-30% K2O. Pertanyaannya, apakah bisa digunakan? Sebelum kita menggunakan abu janjangan kosong ini atau janjangan kosong dibakar menghasilkan abu dan kita aplikasikan di lapangan, maka nggak ada salahnya bagi para petani dan para planter semuanya memahami salah satu karakteristik, atau salah banyak ya sebenarnya, bahwa karakteristik dari abu janjangan kosong ini. Yang pertama, bahwa abu janjangan kosong bersifat slow release pastinya, karena bahan organik tidak pastinya ketika menggantikan KCl, maka waktu tersedia atau bisa diserap bagi tanaman adalah memiliki jangka waktu yang panjang dibandingkan KCl. KCl yaitu memiliki rumus KCl, rumus kimia KCl ini jika diaplikasikan maka akan berubah menjadi K+ dan Cl- ini dalam jangka waktu yang relatif cepat. Kalau abu janjangan ini panjang ceritanya pastinya. Ini yang harus kita pahami. Maka penggunaan abu janjangan kosong ini baiknya ketika pertama kali menggunakan, kalau saran saya adalah tidak langsung menggantikan 100%. Karena bahwa jangan sampai bahwa ketika pemupukan kita rutin menggunakan KCl diganti dengan menggunakan janjangan kosong, maka ketika diaplikasikan sesuai dengan penjadwalannya, maka yang terjadi adalah adanya gap rilisnya atau jangka waktu rilis dari unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Jangan sampai di saat tanaman kita membutuhkan unsur hara penyerapan kalium dalam jumlah yang banyak belum rilis. Sehingga apabila abu janjangan ini mau digunakan, saran saya adalah KCl-nya bisa digunakan juga, dalam artinya bahwa tidak langsung diganti janjangan kosong. Alangkah baiknya adalah tetap dirubah misalnya bisa 50% ataupun misalnya yang biasa, misalnya nih sebagai contoh dalam satu periode pemupukan KCl misalnya dibagi, ternyata rekomendasinya adalah misalnya nih KCl ini memiliki rekomendasi sekitar 3 kg, maka dalam setahun baiknya adalah jangan langsung diganti misalnya abu janjangan 5 kg atau bahkan sampai 6 kg. Karena bahwa sekali lagi bahwa KCl dan abu janjangan sama-sama memiliki kalium, namun gap waktunya cukup agak lumayan. Maka saran saya ketika menggunakan KCl atau abu janjangan diganti menggunakan abu janjangan, maka biar kita bisa menggunakan misalnya di semester 1-nya misalnya adalah 1,5 kg, kemudian semester 2-nya misalnya kita menggunakan 1,5 kg. Maka bisa kita gunakan adalah 1 kg KCl dan setengahnya yang setengah kilo bisa diganti dengan abu janjangan atau kebalikannya. Namun jangan total. Kalau ke total nanti ada kemungkinan ada gap yang agak cukup signifikan yang lama, karena bahwa sekali lagi abu janjangan ini memiliki jangka waktu rilis yang panjang. Itu yang pertama. Jadi
baiknya tidak langsung, tapi dihitung dulu berdasarkan kandungannya ini. Jadi misalnya 1:2 volumenya. Jika misalnya 1,5 kilo maka 1 kilo KCl dan 1 kilo abu janjangan kosong, atau kebalikannya setengah kilogram KCl ditambah dengan 2 kilogram abu janjangan, seperti itu. Jadi jangan langsung di total ini. Kalau setelahnya sih nggak ada masalah, tapi di awal-awalnya harus diperhatikan hal itu. Kemudian yang kedua, ketika menggunakan abu janjangan kosong ini, bahwa abu janjangan kosong memiliki berat jenis yang rendah, artinya bahwa ketika hujan maka abu janjangan kosong ini sangat mudah untuk terbawa aliran permukaan, sehingga ketika menggunakan abu janjangan kosong lebih bagus adalah dengan menggunakan sistem ditebar, tapi kalau bisa dikotai sih nggak ada masalah sebagai sumber kaliumnya. Namun bahwa abu janjangan kosong ini memang memiliki berat jenis yang sangat ringan, sehingga ketika adanya aliran permukaan maka dia akan mudah sekali terbawa aliran permukaan yang pertama. Jadi harus kita siasati itu. Nah, yang ketiga, karakteristik abu janjangan kosong adalah bersifat basa atau menaikkan pH. Sehingga bahwa abu janjangan kosong ini paling bagus adalah digunakan ketika kita sebagai bahwa substitusi kalium, substitusi KCl sebagai sumber kaliumnya adalah di lahan-lahan yang memiliki keasaman yang tinggi. Nah, ini harus kita pahami juga, karena jangan sampai kita berada di pH netral. pH mungkin ya jarang sekali sih memang kadar kita menanam kelapa sawit di daerah yang penuh dengan kapur, ya jarang. Tapi seandainya, ini yang bahaya. Seandainya kita sudah berada di daerah-daerah yang daerah kapur, yang penuh dengan kapur, ternyata pH-nya adalah sudah tinggi, ditambah dengan abu janjangan kosong, maka pH-nya menjadi lebih tinggi. Sekali lagi, bahwa pH tanah ini terlalu rendah atau terlalu asam juga tidak baik, dan terlalu basa juga tidak baik, sehingga harus benar-benar dihitung dengan seksama. Namun beberapa petani menggunakan abu janjangan ini di gambut, hasilnya cukup signifikan, bagus sekali. Karena memang akan memberikan reaksi yang cukup basah atau menaikkan pH tanahnya, sehingga para petani dan para planter semuanya bisa menggunakan abu janjangan dengan syarat-syarat yang tadi saya sampaikan. Itu adalah saran Pendi yang pengen saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Intinya, memang kita harus pintar-pintar untuk memilih substitusi pupuk. Jangan sampai bahwa substitusi pupuk akan menjadikan malah produksi kita malah menjadi down. Nah, seperti itu ya. Sebagai contoh, ketika KCl mau diganti menggunakan abu janjangan, ya kita harus pahami dulu karakteristiknya. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Karena sekali lagi, dan tadi ngobrol dengan salah satu sahabat The Bronder, hati-hati pemilihan abu janjangan. Kalau abu janjangan yang sebenarnya abu adalah abu, jangan sampai abu janjangan adalah abu janjangan yang sudah dicampur di beberapa bahan-bahan tertentu yang menjadikan berat, sehingga ini, karena kalau abu janjangan berbau menyengat amoniak juga tidak mungkin, karena bahwa abu ya adalah abu, sisa dari sebuah pembakaran. Ini yang mungkin menjadi PR-nya Pendi untuk menelusurinya, karena ada beberapa yang tadi disampaikan sama sahabat The Brondol bicara tentang abu janjangan kosong ini kok berbau seperti amoniak ya Pak Pendi. Lah, ini menjadi catatannya Pendi sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada kita, dan semoga Allah melancarkan jalan rezeki yang halal bagi kita semuanya. Terima kasih, sehat selalu bagi Anda dan keluarga di rumah. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.